Selanjutnya ini tuh huruf ne. Jadi na, ni, no ini adalah huruf ne. Ya. Korewa ne desu ne. Ini tuh huruf ne. Ada 2 goresan ya, sama. Akhirannya sama dengan no sebelah sininya. Okay. Ini ne. Kemudian yang harus diperhatikan paling sebelah sini ya. Ya. Di garis yang buletannya ini tuh jangan sampai di bawah garis ini. Garis yang bawah ini. Ini jangan sampai di sini ya. Ya. Kemudian ini jangan sampai nariknya tuh di sini. Enggak ya. Seperti ini, snack. Seperti ini. Ini tuh nek. Ini tuh nek. Ya. Na, ni, no, nek. Amorison, finish? Udah kak? Udah. Baik. Dan selanjutnya ini adalah ya yang tadi ne, betul ya? Ini ne. Kemudian ini no, na, ni, no, betul? Ini ne, ya. Ini adalah huruf vokal terakhir di no, ya. Oh, ini tuh no. Kemudian catatan. Ini no kayaknya tuh gampang deh. Kalau ngapalin no itu sama dengan huruf no. No kan ada garis ininya, betul? And then ada garis ininya. Jadi garis ininya tuh ke atas sini. Garis ininya tuh di bawah sini. Kemudian di akhirnya ada seperti ini ya. Kalau no nggak ada garis ke atas, nggak ada garis awal, nggak ada. And then garis akhir juga nggak ada. Ini tuh no. Cuman catatan di sini kalau bisa ininya tuh garis ininya tuh nyambung ya sama garis atas. Ini kan saya bikinnya ada space gitu, kesalahan teknis ini, bikin materinya. Jadi di ininya tuh nyambung sama garis atas ya. Baik. Ini tuh no desu ne. Berarti 2 kali lagi meet hiragana udah bisa semua ya. 4 nanti 5 minggu depan. Ini tuh no desu ne. Kore wa no desu. Baik. Nah, setelah belajar na, ni, no, ne, no, ada beberapa ya kosakata yang kita bisa hafalkan supaya bisa kita cepat hafal, bisa kita tulis juga, and then bisa kita hafalkan. Kita sekarang ke renshu. Saya tanya ke Karapika, renshu bahasa Indonesianya apa? Latihan. Arigato. Renshu itu tuh latihan ya. Kita latihan. Tadi kita nano, kemudian sekarang kita saya ke Kak udah Kanurul, ini apa nih bacanya? Neko. Neko artinya apa? Kucing. Kucing, neko ya. Neko. Kucing ya. Thank you. Neko ini tuh kucing ya, neko. Kan kalau neko desu ne, itu neko ya. Ada neko desu ne. Neko. Kucing saya. Sinyalnya putus-putus ya dia, Kak. Enggak apa-apa kok. Sinyalnya bagus. Neko ya. Oke.
Oke, Kak Nurul semangat ih. Jangan Neko. jelek ya. Neko. Thank you Kak Nurul. And then Neko. selanjutnya kita ke saya ke Kak Kaditya. Ini apa dibacanya? Oke. Kamu di sana apa Kak? Inu. Inu desu ne. Thank you loh. Ini tuh dibacanya tuh I sama no ya. I, no. Huruf Jepang tuh masih gampang loh daripada huruf Vietnam atau huruf Thailand. Serius. Ini tuh artinya tuh anjing ya. Anjing saya. Watashi no inu desu ne. Inu desu. Hai, silahkan ditulis ya di buku kosakata. Inu, it's mean like dog. Inu itu anjing ya. Neko, kucing. Kalau inu, anjing ya. Thank you, Kak Morrison. Maksudnya putus-putus, Kak. Gak apa-apa, Kak Nurul. Semangat. Thank you. Kak Morrison, thank you. Sinyalnya putus-putus jadi Sinyal di tempat dia putus-putus itu saya dengar kali. Gimana ya? Saya harus gimana ya, Kak Morrison? Dikiranya di tempat sensei yang putus-putus. soalnya tuh di sini di hutan, Sensei. Oh, semangat. Kak Nurul ya. Saya Masih mau daerah rumah. ini saya bagi deh 1 giga nih kalau bisa. Gak ada ini ya. Tapi Bukan. gak apa-apa. Jadi Hah? unlimited, cuma Unlimited lagi. cuma sinyalnya teh kehalangan pohon. Ah, Sinyalnya nggak kehalangan pohon. baik. Menurut itu gak apa-apa. Berarti nanti kalau misalkan nanti kurang jelas kan materinya ada, nanti dibuka ya. Materinya nanti kan Nurul Iya, buka, Kak. Iya, terus gitu. nanti kalau misalkan udah dibuka, kalau misalkan nggak ada yang pusing, yang tadi saya ini putus-putusnya di mana, nanti tanyain ya, langsung ya, ke WA aja. Thank you, Nurul. Ini tuh inu ya, inu tuh artinya tuh anjing. Kemudian ini saya ke Kak. Baik, Sensei. Hai, thank you Kak Nurul. Audionya ya. Onegai mas. Hai, Guys, iya. Arigato, Kak. Sensei. sama-sama. Arigato. Kemudian saya ke Kanopi. Kanopi ini bisa baca gak? Sakana. Thank you. Ini tuh sa, right? Ini tuh Sakana. Oke, ini tuh Kak. And then ini tuh na. Artinya apa? Ikan. Ikan ya. Berarti kita udah 3. Ya. Karena ada gambar ikan. Sakana desu ne. Sakana desu. Oke? Kalau misalkan, jadi udah tahu. Kalau misalkan nanti banyak lagi. Kalau misalkan udah tahu kosakata mah, nanti ada buku khusus kosakatanya ya. Kalau udah sampai pertemuan ke-5. Sakana. Bedanya kalau sa kan ini ya. Wait. Kalau misalkan untuk penulisan di bukunya kan suka ada yang bilang yang gini ya, sa gini ya, kalau ada yang tulisan tangan. Terus kalau misalkan bedanya, kalau misalkan penulisan biasa berarti gini ya, nih beda di sininya doang, langsung tahu kok sa ya, ini tuh sa. Di materi juga ada ya, sa desu ne. Ini tuh sa, sakana, artinya ikan. Oke. And then selanjutnya kita ke ini saya ke Kadui. Kadui ini apa? Kadui gampang banget ya. Nih, Nih desu ne. Ini artinya 2 ya. ya. Jadi kalau sekarang udah bisa nih nulis ichi kan berarti tinggal 1, 2, 3, 4 bahasa Jepang sekarang udah bisa ya. Ada beberapa mungkin yang belum si kosakatanya, tapi nanti juga nyusul. Kalau misalkan untuk 1 kan ichi, berarti penulisan bahasa Jepangnya tuh i ya. Sama chi kan udah 2 ni, 3 sang, 4 yong, go. Nanti kalau eng ini tuh, ini dibacanya bisa ke n, bisa ke eng, atau bisa ke m. Nanti kita bertemu di pertemuan ke-5 ya.
untuk pembacaan huruf N. Oke. Ini tuh dibacanya tuh nih, snack. Dan kemudian saya sekarang ke Kak Iqbal. Kak Iqbal ini artinya apa? Dibacanya apa? Kino Kino artinya kemarin. kemarin itu tuh kino ya. Kino itu tuh kemarin. Kalau misalkan hari ini kyo ya, kita belum belajar. Ada yo kecil itu seperti apa? Nanti kita pertemuan keempat ya, keempat kelima kita belajar. Ada yo kecil, yo kecil nanti seperti apa dibacanya. Kalau besok ashta a, jadi kan kita udah bisa nulis ya. A sudah, kemudian shi sudah, jadi kino kemarin. Kalau besok ashita ya, ini kanjinya, ini hiragananya ashita, besok. Kalau kemarin kino, kalau besok ashita. Besok saya akan pergi ke Jakarta. Asta watashi wa Jakarta ni ikimasu, gitu. Oke, kino desu ne. Kino tuh kemarin. Hai, Jakarta. Dan selanjutnya saya ke K. Oke, ini kita sudah ya. Itu kita sudah bisa belajar nani no neno ya. Kalau nani no neno gak ada teng-teng. Beda dengan kaki pupeko. Kalau ada teng-teng seperti apa? Tachitsu teto ada teng-teng seperti apa? Nah, kita sekarang ke vokal H. Ini ada beda dikit ya. Jadi bukan ha hifu heho, tapi ha hifu gak ada hu ya. Hu bahasa Jepang gak ada ya. Jadi fu. Nah, tapi kalau misalkan nanti kita belajar ke katakana, gak ada hu kan, nanti cara ngerubahnya gimana, cara nulis yang tadinya kita mau nulis di din kan gak ada di ya, karena dajizu zezo, nanti kita ngerubahnya gimana, nanti ya di pelajaran katakana. Baik, ini tuh kita ke vokal H, ini dibacanya itu H, ini sama ya, gak ada perubahan, ini dibacanya H. Baik, yang harus diperhatikan paling sekarang nanti banyak yang kayak gini ya, huruf di awalnya, garis awal gitu, garis awalan, ini tuh dibacanya ini tuh H desu ne. Oke, H. Terus yang jangan sampai dilupakan tuh sebelah sini ya, ini jangan sampai lupa. Jadi kalau udah ke sini, jangan udah ke atas lagi dikit. Right? Okay. Ini H ya. Apa uji udah? Iya, sudah. Hai, arigato. And then, setelah H, kita tuh sekarang tuh ke Hi. Ini Hi ya dibacanya ya. Korewa Hi desu ne. Jadi nggak ada. Ya. Ini tuh Hi. Ini Hi. Kalau Hi beda sendiri ya, sama kayak U. Hurufnya tuh beda dan mencolok gitu. Jadi kayaknya cepat. Ngapalinnya tuh cepat ya kalau misalkan Hi. Oke, ini Hi. Sulaiman halo. Mohon maaf loh. Ya, Halo Kak. Mohon maaf ya. Kirain nggak sehat Kak. Tadi yang telat-telatnya ke Sulaiman nanti silahkan ya. Kalau misalkan dibuka lagi materinya ya. Kalau ada yang ditanyain nanti langsung WhatsApp ke saya ya.
Siap, dan cuy. Nah, ini tuh dibacanya tuh hi ya. Jadi ha, hi. Oke. Ketika hi sudah, ini kita langsung ingat. Gak ada hu. Ha, hi, hu gak ada ya. Hafalin. Ini tuh dibacanya ini tuh fu. Fu. Jadi ha, hi, fu. Ya. Fu. Ini ada 4 coretan. Ini coretan pertama. Ini coretan kedua. Coretan ketiga. Dan coretan keempat. Ya, ingat. Fu dari tulisan tangan dengan yang ada di komputer ini beda banget ya. Atasnya nyambung, belakang ininya nyambung. Kalau perlu contoh, ini adalah fu di penulisan komputer. Fu. Kelihatan ya? Fu. Fu desu ne. Kebetulan di sini yang nyambungnya yang atas doang. Kalau yang sampingnya gak nyambung. Cuman saya tuh nyari bedanya tuh takut beda gitu. Takut ada yang di komputer, di internet tulisannya seperti ini. Nanti berarti gak kaget ya. Kalau kayak gini kan masih bisa gitu ya. Masih bisa, oh ini fu. Kalau udah kayak gini kan pusing. Jadi makanya saya tuh di sininya tuh tulisan komputernya tuh nyari yang beda gitu ya. Biar nanti kalau takut ada yang seperti ini, berarti semuanya tahu ya bahwa ini tuh fu. Dan gak ada hu ya. Tapi fu. Oke. Dan selanjutnya ini tuh vokal ya. Ini tuh he biasa. He ya. Ini tuh biasa lagi. Jadi ha, hi, fu. Kalau ini tetap he. Ya, gak ada. Hu gak ada, tapi fu. Paling ya. Ini tuh he. Oke, silahkan ditulis. Next. Oke. Ha, hi, fu, he. Ya. Kayaknya cepat diingat ya. Dan selanjutnya ini adalah huruf terakhir di vokal H ya. Ini tuh dibacanya itu ho. Right? Ini tuh ho. Bedanya kan kalau H tuh sama seperti ini. Bedanya kalau H garis ininya ya. Betul? Garis ini gak ada garis atas. Kalau ho ada garis atasnya. Itu bedanya. Lihat. Lihat di H. H itu gak ada garis atasnya, tapi cuma ada garis tengah. Garis tengah, tapi bukan di tengah ya. Kalau H di tengah, tapi agak atas sedikit. Kalau misalkan ho, ada garisnya 2. Tuh. Ini tuh ho ya. Kayaknya sama kok dengan H. Di sininya jangan sampai lupa. Bedanya berarti ini ya. Oke, desu ne. Ini tuh ho. Oke. Nah, setelah semuanya belajar ha, hi, fu,
and then ho, di terakhirnya ya. Ingat, kita sekarang ke renshu, ha, hi, hu, he, ho ya. Ini saya tanya ke kanopi. Kanopi ini dibacanya apa dong? Hana. Hana artinya apa? Bunga. Bunga ya. Hana itu artinya, wait. Hana artinya bunga ya. Wait, saya close. Gomenasai ne. Sumimasen. Shitamate. Hana itu tuh artinya tuh ada dua loh. Hana tuh. Ada yang tahu selain bunga artinya apa? Hana? Hidung ya. Thank you loh. Hana itu tuh selain bunga artinya tuh hidung. Jadi ada dua arti untuk hana itu tuh. Bisa hana bunga and then hana hidung. Kalau ini kebetulan hana bunga. Kalau penyebutan mah sama, hana. Watashi no hana, hidung saya. Watashi no hana, bunga saya. Penyebutannya sama. Cuman ya dibedainnya sama kanji. Makanya ada kanji itu seperti itu. Di Jepang banyak kosakata yang penyebutannya sama ya. Makanya beda. Ini hana bunga yang kanji ya nih. Ini hana kanji. Kalau misalkan hana yang hidung nih. Ini kanji hana bunga. Kalau ini kanji hana hidung ya. Jadi ada dua desu ne. Bisa hana bunga, kemudian hana hidung ya. Hai, dihafalin arigatou. Hana bunga, hana hidung. Thank you. Dan selanjutnya kita sekarang saya ke kadui. Kadui ini dibacanya apa? Fuku. Fuku artinya pakaian ya. Fuku ini tuh artinya tuh pakaian. Fuku desu. Baik, silahkan ditulis di kosakata ya. Fuku ini tuh artinya tuh pakaian. Fuku desu ne. Pakaian ya. Fuku pakaian. Oke. Fuku pakaian ya. Kemudian selanjutnya, oke. Ini saya ke Kak Pauji. Kak Pauji ini apa dibacanya? Oishi. Dibacanya apa? Oishi. Oh, Oishi. ah, Oishi. hoishi. Apa, Mas? Oishi. Oke, hoshi ya. Ya, ini ho dibacanya. Ini dibacanya shi. Hoshi. Artinya bintang. Right? Tapi kalau ada i-nya di sininya, jadi kalau misalkan ada i-nya di sini, jadi gini. Ini ada i-nya lagi di depan. Jadi penulisannya hoshi sama i. Itu tuh artinya tuh ingin. Keinginannya berupa kata benda. Saya ingin HP. Keitai ga hoshi. Saya ingin ramen. Ramen ga hoshi. Atau ramen hoshi. Saya ingin teman. Tomodachi hoshi. Saya ingin apa ya? Saya ingin bunga. Hana hoshi. Gitu. Tapi kalau hoshi di sini artinya tuh bintang ya. Karena gak ada i-nya. Satu. Hai. Hoshi artinya bintang. Hoshi desu. Bintang ya. Hoshi desu ne. Oke. Hoshi desu ne. Oke. Dan kemudian, oke. Ini saya tanya ke Kak Morrison. Kak ini apa dibacanya? Asi. Hasi. Oke. Hasi artinya tuh jembatan. Hasi ini tuh artinya tuh jembatan ya. Wait. Hasi artinya jembatan. Hashi jembatan.
jembatan. Oke. Hasi jembatan ya. Dan selanjutnya kita sekarang ke merubah, ingat ya. Kita kan udah tahu teng-teng ya. Nah, sekarang kalau misalkan untuk yang ini juga sama. Kalau misalkan tadi kita belajar ha, ki, fu, he, ho. Kalau ada teng-tengnya ya. Ini ketika ada teng-tengnya sama. Posisi teng-teng semuanya sama. Posisi teng-teng semuanya sama. Semuanya sama. Pojok kanan atas. Pojok kanan atas, silahkan. Mau kurang atas, kurang bawah, gak apa-apa. Daijoubu desu. Yang penting posisinya pojok kanan atas. Maka dibacanya, yang ini jadi ba, right? Ini jadi bi, ini jadi bu, ya. Ini jadi be, dan ini jadi bo. Oke? Penulisannya sama. Sama penulisannya semuanya. Bedanya ada teng-tengnya. Kalau ada teng-tengnya berarti sama dengan kaki bubeko. Vokalnya kalau ada teng-tengnya jadi gabi bubeko. Ini juga sama. Ketika ha, hi, fu, he, ho, ketika ada teng-tengnya, vokalnya jadi ba, bi, bu, be, bo. Baik, silakan. Mana guys mas? Tulis ya. Jadi ba, bi, bu, be, bo. Oke. Semangat. Ya, saya kasih waktu. Tiba di bu, be, bo. Kalau ada teng-teng. Ya. Dan selanjutnya kalau misalkan ya, ini kanopi udah yang lainnya udah oke. Sensei. Udah ya. Thank you. Kalau misalkan dari babi bu bebo ya, ketika ha, hi, fu, he, ho ada teng-teng jadi babi bu bebo, ingat ini ada maru ya. Jadi ketika vokal ha, hi, fu, he, ho bukan teng-teng aja, tapi ada maru. Maru itu tuh artinya tuh bulat ya, dari marui. Maru itu tuh bulatan atau bulat, kata sifat di Cewasi. Maru itu tuh bulat ya. Maru itu tuh bulat. Jam tangan saya bulat. Jam tangan udedoke saya watashi. Watashi no udedoke marui desu, bulat. Jadi udedoke itu jam tangan, watashi saya. Kalau maru itu bulat. Nah, ini juga kalau ha, hi, fu, he, ho di pojok kanan atasnya bukan teng-teng, tapi maru, bulat. Maka vokalnya tuh ke P ya. Jadi penulisannya sama, cuman pojok kanan atasnya bukan teng-teng, tapi bulatan maru. Maka dibacanya bukan hai pu heho atau babi bu bebo, karena kalau babi bu bebo pojok kanan atasnya teng-teng. Kalau bulatan maka dibacanya jadi pa. U. P. Oh. Kayak gue paham? Paham sih. Hai, arigato. Jadi dibacanya bukan babi bu bebo lagi, tapi pa pi pu pepo desu. Hai, arigato. Baik, silahkan ya. Ditulis pa pi pu pepo desu. Kamu di sana gimana?
Gampang ya. Bisa. Yo. Jadi Pak Ibu Bapak ya. Oke, silakan ya. Saya kasih tahu. Oke. Pak Sulaiman udah? Aditya udah? Udah. Hai, arigato. Jadi Pak, Ibu, Pepo. Kalau ada maknya, teng. Oke. Sekarang kita ke Renshu. Saya sekarang tanya ke Kaditya. Kaditya ini dibacanya apa jadinya? Ini, bentar dulu. Hanabi. Betul. Oh, betul. Hanabi des. Hanabi artinya tuh kembang api ya. Des itu tuh sebenarnya tuh gak ada arti. Jadi des Kata itu tambahan. kata tambahan biar sopan gitu. Kalimatnya. Ya. Nama saya Andre. Watashi no namae wa Andre des. Berarti kesan itu sopan. Untuk sopan lawan bicara gitu ya. Des. Iya. Hai. Thank you Kaditya. Oke. Ini tuh artinya tuh Hanabi itu tuh kembang api. Kan? Di ini ya. Oke, wait. Tapi itu saya tanya ke Kak Ditya, Kak Ditya Mel itu fotonya kayak di Pulau Jepang. Enggak, itu pas itu di Hong Kong. Oh, ya, kayak beda gitu. Itu mah kayak di luar. Oke, Iya. Kak. Thank you, Kak. Men. Hanabi ya. Hanabi itu artinya tuh kembang api snack. Oke. Dan selanjutnya kita ke sini. Oke. Ini saya ke Kak Rapita. Kak Rapita ini dibacanya apa? Putu. Guys, kok putu? Tunggu. Putu. Kok putu? Oke, thank you Kak Rapita. Saya ke Kak Sulaiman. Kak Sulaiman ini dibacanya apa? Futsu. Thank you. Fu ini kan su ya, and then yang ini u. Futsu ya. Futsu itu artinya tuh ini banyak arti ya. Futsu ini tuh, tapi kalau misalkan ini tuh it's okay. Ini artinya kita skip, takut nanti pusingnya. Gak ada arti yang pas gitu untuk futsu. Ini biar kita artinya tuh banyak. Jadi kalau misalkan futsu ya kamu tuh gaji itu berapa? Futsu dah yo. Futsu des. Berarti sama aja, bisa. Terus kalau misalkan futsu sama aja, gak berubah, bisa. Futsu. Terus kalau misalkan itu bahasa Jepang susah itu gak ya? Kalau mau juga susah ya futsu desu ne. Ya gitulah, bisa. Jadi ini kita skip ya, artinya banyak. Ini nanti taunya ketika sudah belajar. Oke. Saya tanya sekarang ke Kak Rapita, udah Kak Iqbal ini apa? Itu Nani. Nani, artinya apa ya? Siapa? Jadi kata tanya di bahasa Jepang tuh ada sama 5W1H. Bahasa Jepang juga pakai 5W1H. Di Indonesia kan kata tanya benda nani apa, di bahasa Inggris kuat kan? Nani.
berarti jawabannya pasti benar dong. Apa? Si ini loh, benar dong. Apa? Buku loh, gitu. Kalau kata tanya orang, dare, ya. Kita belum belajar, artinya siapa. Pasti jawabannya fu, dare atau fu, siapa ya. Terus kalau misalkan where, di mana, doko. Ya, kita kemarin sudah. Kalau kata tanya kapan, itsu desu ka? Kapan ya? Doko desu ka? Di mana? Nanya kan, desu ka itu nanya. Dare desu ka? Siapa? Dare, siapa? Doko, di mana? Itsu, kapan? Nani, apa? Do, bagaimana? Do, bagaimana ya? Dan kalau why, doshite desu ka? Doshite, why, atau naze desu ne. Hai, masih dan yang lain ya. Oke, nani satu-satu dulu, nanti udah kok. Nani artinya what atau apa ya? Nani. Oke. Kalau sekarang saya ke Iqbal sudah, ke Pak Sulaiman udah, dan saya ke Kanopi. Kanopi ini apa artinya? Oke. Saya ke Kak Uji. Kak Uji ini apa? Oke. Nunggu ya. Kanopi, thank you. Ya. Ini tuh artinya no, right? No. Kalau no, nggak ada ininya ya. Kalau misalkan no tuh nggak ada sebelah sininya ya. Kalau no itu nggak ada sebelah ininya, nggak ada ininya, garisnya nggak ada. Kemudian garis ininya nggak ada ya. Itu no. Kalau ini tuh no. Inu ya. Dan ini no. Dan ini tuh dibaca ku, ada teng-tengnya jadi ke vokal G, jadi gu ya. Nugu artinya tuh ini tuh melepas, tapi untuk baju, menanggalkan, melepas ya. Melepas pakaian atau baju. Tapi ini khusus untuk pakaian. Pakaian apa? Tadi puku ya. Nugu itu melepaskan. Jadi bahasa Jepang dibalik. Bahasa Jepang tuh polanya nggak kayak kita. Kalau kita bahasa Inggris polanya sama kan? 1, 2, 3, 4. Saya pergi ke pasar SPOK. Tuh ya. Bahasa Inggris juga kan itu sama. SPOK. Nah, tapi kalau misalkan bahasa Jepang enggak. Bahasa Jepang tuh predikat itu terakhir. Kata kerja itu terakhir. Nugu kan? Melepas. Jadi melepas apa? Melepas baju, fuku. Jadi fuku ditandai partikel o, fuku o nugu atau fuku nugu. Membuka pintu, membuka akeru atau akemas. Ini juga melepas juga bisa nugimas, bisa nugu. Jadi artinya tuh kalau melepas pintu, berarti pintu dulu. Pintu melepas. Berarti pintu kan doa dari selapandor. Pintu bahasa Inggris doa o akemas gitu. Makan ramen. Makan ramen dulu. Ramen tabemas gitu. Taberu. Nah, tapi pandek ya. Kalau misalkan bahasa Jepang tuh, gak pusing. Jadi pertamanya menurut saya pertamanya tuh pusing karena apa? Ya, apa ya? Dari kita sampai ke nugu. Karena kalau misalkan kita tuh kan sudah terbiasa dengan pola SPOK, betul ya? SPOK. Sementara bahasa Jepang, predikat harus terakhir. Jadi SOK mau SKO silahkan, yang penting predikat terakhir. Kata kerja. Nah, susahnya tuh di sini nyusun kalimat. Kalau ini sudah bisa nyusun kalimat, partikel seperti apa, lebih gampang dari bahasa Inggris, serius. Karena kalau bahasa Inggris kan hafalan ya. Kalau misalkan think jadi tog, kan itu berbeda-beda ya, simple, present, past tense yang kayak gitunya kan beda-beda ya. Kalau bahasa Jepang tuh asal hafal rumus semuanya tuh sama. Contohnya makan, tabemas. Minum, nomimas. Kalau misalkan di past tense-nya, di kelampuannya, ya nomimasta. Sudah minum. Kalau sudah makan, tabemasta. Semuanya gitu. Jadi gak pusing, kesannya tuh gak pusing karena dia tuh pakai rumus, udah tahu rumus. Oh, ini udah tahu rumus, ngapalin dikit, kesannya itu tahu. Karena sama semuanya tuh. Ikimas, pergi. Kalau sudah pergi, ikimasta. Kalau tidak pergi, ikimaseng. Masnya dirubah jadi maseng. Makan tabemas. Kalau tidak makan, tabemaseng. Minum nomimas. Tidak minum, nomimaseng. Itu. Sudah minum, nomimasta. Sudah makan, tabemasta.
sudah pergi ikimasta gitu. Baik Bang, gimana? Jadi gitu, baik Bang. Kalau misalkan musiknya tuh di pertama, kesananya tuh kalau udah tahu rumus tuh gak usah pelajarin yang kayak bahasa Inggris simple present pasti gak ada. Asal tahu rumusnya, baik Bang dan bate. And then selanjutnya saya ke ini saya ke Sulaiman udah, saya ke Mas Paugi. Mas Paugi ini dibacanya apa? Buta. Buta artinya apa? Tujuh. Babi ya, buta, desne. Beda ya kayak kalau misalkan Kak Paugi sekarang di Jepang ya, buta di Indonesia sama buta di Jepang enggak ya? Kalau buta di Jepang tuh kyowo kan? Kan buat makanan tuh butaniku. Butaniku, niku itu daging. Butaniku daging babi. Kalau misalkan inu anjing, daging anjing inu niku. Daging kucing neko niku. Daging Betul ya, betul. apa kan? Daging sapi. Kalau sapi kan bisa dibaca usi, bisa dibaca giu, tapi dipakainya yang giu. Kalau daging sapi jadi giu niku. Niku itu daging ya. Gitu. Oke, kalau sakana mah daging ikan enggak ya? Pakainya sakana aja udah. Sakana no niku bisa ya. Niku na sakana niku bisa kan ya. Oke, buta desu ne. Kyowo. Buta di Jepang itu tomoe. Buta desu ne. Buta artinya tuh babi. Dan selanjutnya ini ada dua arti ya. Ini saya skip, bisa sebenarnya jadi ini kita bisa dua arti. Baik. Saya sekarang ke Kamolison. Kamolison ini dibacanya apa, Kak? Asa. Asa ini tuh artinya tuh pagi. Ya. Asa itu pagi. Ya, asa des. Asa gohang, makan pagi. Hiru siang, hiru gohang, makan siang. Yoru malam, yoru gohang, makan malam. Ya. Kalau ohayo gozaimasu, selamat pagi. Ohayo pagi, itu tuh buat sapaan. Ya, beda. Kalau pagi aslinya tuh asa des. Pagi saya makan ramen, asa ramen tabemashita gitu. Kemudian satu lagi Kamolison, ini dibacanya apa? Yang pinggirnya? Ada yang bisa? Nebo. Oke, nebo desu ne. Nebo ya. Ini tuh dibacanya tuh ne, right? And then ini bo. Dan yang ini tuh nebo. Nebo artinya tuh kesiangan. Maaf, saya kesiangan. Ya, nebo desu. Sumimasen deshita. Nebo shichatta ne, gomen. Nebo shita yo ne, gomenasai. Nebo desu. Nebo kesiangan ya. Oke, nebo desu. Jadi asa nebo, pagi kesiangan gitu. Tapi ini tuh dua arti ya, asa pagi, nebo kesiangan. Hai, asa pagi, nebo kesiangan. Oke. Hai, saya tulis. Oke. Kemudian udah. Oke. Ini saya ke Kadui. Kadui ini dibacanya apa? Ogano buna. Ini ogano. Ogano. Satu-satu. Ogano. Ini apa? Ini tak, kalau ada teng-tengnya jadi apa? Ga. Jadi Oga. Oke, thank you Kak Dewi. Saya sekarang ke Kanopi deh. Kanopi ini dibacanya apa? Bisa gak? Nobunaga. Kalau ini?
Oda. Oda ya, bukan oga. Kado ya loh. Iya. Iya. Ini tuh da. Kalau tak ada teng-tengnya jadi da. Oke? Oh, oke. Thank you. Thank you Kak Dwi sama Kak Nopi. Ya. Jadi ini tuh o, ini tuh da. Tak ada teng-tengnya jadi da. Kalau ini no, kalau ini fu ada teng-tengnya jadi bu. No bu na ka ada teng-tengnya jadi ga. Jadi oda Nobunaga. Ini gak ada artinya ya. Ini tuh Oda Nobunaga tuh jadi nama kaisar Jepang. Kalau kita tuh zaman dulu ya, zaman kayak Ki Hajar Dewantara gitu. Oda Nobunaga. Dan selanjutnya ini Hi ya, Hi. Hi itu tuh artinya tuh api ya. Api. Hi itu artinya tuh api. Ada Hi desu ne. Itu api tuh abunai, bahaya. Hi. Tapi orang Jepang suka banyak juga yang bilang mereka tuh serapin dari ki api itu tuh kan kalau bahasa Inggris itu fire. Jadi kalau ini tuh jadi paya. Nanti ya kita belajar Indonesia kok di katakan desne. Paya des dari fire. Gak bisa dia bilang fire. Yer kan nggak ada ya yu yer. Ye kan ada. Jadi ki ini tuh artinya tuh api desne. Oke. Saya sekarang ke Kak Aditya ini apa? Heta. Heta desu ne. Arigato. Heta artinya apa? Heta. No good. Oke, Nggak not tahu. good. Heta ini tuh bener loh. Heta ini tuh artinya tuh bodoh atau tidak mahir ya. Ya. Oke, thank you. Kemudian ada lagi yang kalau di anime kan suka ada yang baka. Pernah dengar? Pernah ya? Heta ini tuh artinya tuh bodoh atau tidak mahir. Tidak mahir ya. Ingat, berarti bodoh tidak mahirnya tuh dalam segi pendidikan. Jadi kalau misalkan bodoh matematika, jadi matematika heta des. Bodoh matematika itu shugaku ya. Jadi saya bilangnya pakai bahasa Indonesia aja biar paham ya. Shugaku wa heta des. Bodoh matematika. Bodoh misalkan kesenian. Bijutsu heta des. Bodoh bahasa Jepang. Nihongo heta des. Bodoh bahasa Inggris. Eigo heta des. Jadi heta ini tuh bodoh atau mahir lagi. Tidak mahir ya. Bodoh atau tidak mahir. Bodoh or tidak mahir. Oke? Bisa juga payah, tapi payahnya tuh dalam segi ini apa sih dalam segi pendidikan gitu. Bodoh berenang, bodoh payah berenang, ya. Kalau baka ya, ba sama ka, sekarang udah bisa nulisnya ya. Baka artinya tuh ba sama ka, artinya tuh goblok ya. Jadi gitu, paham nggak Kak Iqbal bedanya? Jadi maksudnya kalau baka itu kayak bahasa yang lebih kasar apa gimana sih? Yes, kalau misalkan heta ini tuh bodoh atau tidak mahir payah dalam segi keterampilan, paham? Tapi kalau misalkan baka, goblok itu tuh artinya tuh goblok. Jadi bodohnya tuh ya tingkahnya aja gitu. Oh, ya. Bandel, kayak bandel. Mantep, baka dan ya. Bandel, si contohnya udah dibilang ini kamu jangan main slot nih, tetap aja main slot. Kemudian rugi kan si rugi banyak. Nah itu pakainya baka. Paham nggak Kak Iqbal? Yang lainnya paham nggak? Jadi Paham. paham ya? Kalau misalkan heta itu bodoh atau payah, tidak mahir, tapi dalam segi kejurusan. Bodoh matematika, bodoh renang, bodoh bahasa Inggris, bodoh mengendara, bodoh belajar, bodoh gitu. Tapi kalau misalkan bodoh tindakan, bodoh intinya konyol aja, makanya baka itu lebih cenderung artinya itu goblok ya. And then kalau misalkan mau yang lebih kasar lagi, pakainya a sama ho. Kita sudah belajar ya, aho, a sama ho, a sama ho, aho. Aho ini tuh artinya tuh biasanya nulisnya pakai katakana ya.
Baka goblok. Kalau aho ini tuh lebih ke artinya tuh tolol ya. Ini lebih kasar banget. Ini toko aho, anto aho dan yang tolol ya, aho tolol gitu. Hai, arigatou gozaimasu semuanya, paham ya perbedaan apa itu baka. Makanya kalau misalkan di film-film kan, kalau misalkan konyol gitu ya, si tingkahnya tuh konyol kan, nggak bisa dibilangin, nggak bisa ini. Udah dibilang jangan ke sana, tetap aja sih ke sana. Kan jadi sidera gitu. Makanya mantap baka dan ya, makanya di anime-anime kan karena kehidupan sehari-hari gitu. Makanya baka. Hai, semuanya paham ya. Dan selanjutnya kita sekarang ke kamodisme, dibacanya apa ini? Menyerah? Ya dong. Ada teng-tengnya jadi vokal, B jadi B, betul? Beikoku. Beitoku. Oke, B. Beikoku. Beikoku desu ne, arigato. Jadi Beikoku. Oke, thank you. Ini tuh dibacanya tuh Beikoku ya. Beikoku tuh ini tuh sebenarnya tuh artinya tuh ini tuh kan negara Amerika, Beikoku. Cuman orang Jepang nggak ada kok yang bilang Beikoku, ya udah bilang Amerika aja ya. Nanti kita belajar di penulisan kata-kata. Kita skip. Oke, saya sekarang ke Kanurul audionya ya. Guys, mas. Saya sekarang ke Karapika. Karapika ini dibacanya apa? Itu po. S. Apa? Oke. Itu po. Oke, thank you Karapika, salah ya. Saya sekarang ke Kak Sulaiman. Kak Sulaiman ini dibacanya apa? Ippo. Ippo desu ne. Kak Sulaiman sekarang tinggalnya di mana? Jakarta. Jakarta desu ne. Oke. Ippo. Jadi tekenin, berarti tekenin ke awalnya ya. Karapika ya. Berarti kan ini tuh huruf po. Berarti ditekenin ke depannya, berarti jadi Ippo. Paham nggak? Oh, Ippo. Ya. Ippo. Paham ya? Paham ya? Hey, thank you. Arigato. Ippo desu. Ini gak ada artinya kok. Ippo itu kita skip. Oke. Ini saya ke Kak Iqbal. Kak Iqbal ini apa? Itu berarti peko-peko. Oke, peko-peko. Artinya itu keroncongan ya. Keroncongan. Ya. Keroncongan ini tuh artinya tuh peko-peko. Jadi kalau misalkan ya peko-peko desu ne. Keroncongan nih lapar. Bisa keroncongan, bisa lapar ya. Ini tuh bahasa gaul ya. Lapar. Ya peko-peko desu ne. Kalau misalkan kita kayak suara ngerubuk gitu di dalam seperti itu, jadinya tuh peko-peko gitu. Semangat enggak. Peko-peko desu ne. Lapar. Dan selanjutnya saya sekarang ke Kadwi, dibaca ini apa? Uchiko. Oke, thank you. Gak ada arti ya. Ini untuk karakter anime. And then saya sekarang ke Pauji, ini dibacanya apa? Pikachu. Kok Pikachu? Mana dong Pikachu-nya? Pikachu-nya mana? Pika. It's my name. Kapika. Kapika ini jadi dibacanya apa? Pika. Oke, thank you. Ini gak ada artinya ya. Sekarang udah bisa nulis ya. Pikachu kalau pika-pika di bahasa-bahasa berarti nggak bisa ya. Dan selanjutnya ini saya ke Kak Koji, apalin aja. Semangat, Mas. Kak Sulaiman ini dibacanya apa? Paku. Thank you. Ini kan H. Kalau H ada marunya jadi pa. Depannya U. Ya. Jadi tekaninnya ke huruf vokal depannya satu huruf. Jadi K. Jadi paku. Thank you. Paku ya. Ini gak ada artinya. Ini juga karakter ya.
And then ini arti bacanya apa? Karapika. Bato. Bato ne. Bato desu ne. Ini juga gak ada artinya. Ini karakter animasi batonya. Karakter film gitu. Oke. Jadi pertemuan sekarang kita sampai sini, ingat. Ada lagi sekarang selain Teng-Teng ada Maru. Kalau Hahifu Hebo ada Teng-Tengnya, berarti jadi babi bu bebo. Kalau ada Marunya jadi babi bu bebo. Baik, semuanya sudah tersampaikan. Kita nanti ketemu Kadila ya. Kadila tetap sama kok jadwalnya di hari Selasa sama Kamis ya. Di Kamis kita juga sama di jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Jam 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti kalau misalkan saya ini nanti saya infoin lagi kok link-linknya kalau misalkan ganti link-linknya nanti saya infokan. Cuman jadwalnya itu tetap sama di hari Selasa sama hari Kamis. Nanti kita bertemu lagi di hari Kamis ya. Ini tuh artinya tuh rigato gozaimasu. Artinya itu terima semuanya. Baik. Pertemuan kita sampai sini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, kalau misalkan yang saya terangin, aduh ini tadi kurang paham ya, silahkan bisa tanya ke grup atau WhatsApp ke saya ya. Kemudian nanti untuk daftar kosakata di M5, saya juga pasti share kok setelah ini. Baik, terima kasih Kak Dwi, Kak Iqbal, Kak Rapika, Kak Pauji, Kak Modison, Kak Sulaiman, Kak Ditya, Kak Nopi, Kak Nurul, arigatou gozaimasu. Semuanya selamat istirahat. Sampai bertemu di hari Kamis. Arigatou gozaimasu, sensei. Baik Kak. Sampai bertemu di hari Kamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm.